Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Hari ini Ibu akan membahas mengenai barisan dan deret geometri. Oke anak-anak, jadi sebelum kita memasuki materi mengenai barisan geometri, tolong perhatikan barisan bilangan berikut. Di bagian A, terdapat barisan bilangan 2, 7, 12, 17, dan 22, dan seterusnya. Di bagian B, terdapat barisan bilangan 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Lalu apakah perbedaan antara kedua barisan tersebut? Kalau kita perhatikan pada bagian A, suku pertamanya adalah 2, lalu suku keduanya adalah 7. 2 ke angka 7 itu berarti ditambah 5. Begitupun juga dengan 7 ke angka 12 itu ditambahkan 5, 12 ke 17 juga ditambahkan 5, 17 ke angka 22 pun juga ditambah 5. Nah, pada bagian A ini, tiap suku barisan berubah secara tetap karena operasi penjumlahan tadi, yaitu dengan ditambahkannya angka 5. Maka barisan tersebut disebut barisan aritmatika. Untuk bagian B, kalau kalian perhatikan dari angka 2 lalu ke angka 4, lalu ke angka 8, seterusnya ke angka 16 dan ke 32. Kalau kalian perhatikan polanya, maka dari angka 2 ke angka 4 lalu ke angka 8 itu mengalami berubah secara tetap karena operasi perkalian. Dari 2 ke 4 berarti itu karena dikalikan 2, 4 ke 8 itu karena dikalikan 2, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Nah, pada bagian B ini, tiap suku barisan berubah secara tetap karena operasi perkalian tadi, yaitu dengan dikalikannya angka 2. Barisan tersebut disebut barisan geometri. Jadi perbedaan dari barisan aritmatika dan barisan geometri adalah untuk barisan aritmatika berubahnya itu karena mengalami operasi penjumlahan dan pengurangan secara tetap tadi ya, ditambahkan angka 5 semua. Lalu kalau untuk barisan geometri berubahnya karena mengalami operasi perkalian ataupun pembagian. Seperti tadi dicontoh yaitu dengan dikalikannya angka 2. Selanjutnya adalah barisan dan deret geometri. Untuk yang pertama, pengertian dari barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang setiap suku berikutnya diperoleh dengan mengalikan suatu bilangan yang besarnya tetap atau R sama dengan rasio. Kalau di barisan aritmatika, untuk beda itu kan B ya. Kalau untuk barisan geometri di sini simbolnya adalah R, yaitu rasio. Untuk mencari rumus dari barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Jadi kalian terlebih dahulu mencari nilai rasionya. Rasionya itu rumusnya adalah UN dibagi UN min 1. Kalau kalian ingat, saat barisan aritmatika untuk mencari nilai B atau beda, itu rumusnya U2 dikurang U1 atau U3 dikurang U2. Jadi selisih 1 seperti itu ya. Atau U4 dikurang U3. Nah, di barisan geometri ini rasio juga memiliki rumus yang mirip-mirip. Jadi rasionya misalkan N-nya kalian masukin angka 2. Berarti rasionya itu U2 dibagi U1. Kalau misalkan kalian N-nya kalian masukkan angka 4, berarti rasio sama dengan U4 dibagi U3. Jadi selalu selisih 1 ya. Kita masuk ke contoh soal yang pertama agar kalian lebih mudah memahami materi yang telah dijelaskan. Contoh, tentukan suku pertama, rasio, dan suku ke-8 dari barisan 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Penyelesaiannya, untuk suku pertama cukup mudah ya. Kalian tinggal mencari suku pertamanya aja, yaitu A atau U1. Tinggal kalian lihat di bagian pertama barisan bilangan, suku pertamanya adalah 3. Untuk rasio, di sini Ibu memakai U2 dibagi U1 atau boleh juga U3 dibagi U2.
Kalau U2 dibagi U1 berarti suku kedua dibagi suku pertama. Suku keduanya adalah 6, lalu suku pertamanya adalah 3, berarti 6 dibagi 3 yaitu 2. Boleh juga kalau U3 dibagi U2, berarti suku ketiga yaitu 12 dibagi suku kedua yaitu 6, berarti 12 dibagi 6. Hasil rasionya adalah 2. Nah, untuk mencari suku ke-8, di sini ada cara cepat. Misalkan yang ditanya adalah suku ke-7, berarti N-nya adalah 7. Kita masukin ke rumusnya, UN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1. N-nya kita ganti angka 7. U7 sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1, N-nya itu diganti 7, 7 dikurangi 1 yaitu 6, berarti U7 yaitu A dikali R pangkat 6. Jadi cara cepatnya tinggal kalian kurangi 1 aja ya. Misalkan U10 berarti A dikali R pangkat 9. Nah, karena di sini di soalnya dimintanya adalah suku ke-8, berarti U8 sama dengan A dikali R pangkat 7. Tinggal kalian ganti aja A-nya itu tadi atau suku pertamanya adalah 3 dikali rasionya tadi sudah dapat ya, nilainya 2, tinggal dipangkatkan 7. Cara pengerjaannya jangan 3 kali 2. Itu salah ya. Tapi kerjakan bagian pangkatnya terlebih dahulu. 2 pangkat 7 itu hasilnya adalah 128, lalu baru kalian kalikan dengan angka 3. Jadi U8 sama dengan 3 kali 128 hasilnya 384. Untuk contoh yang kedua, tentukan suku pertama, rasio, dan suku ke-10 dari barisan 1, 4, 16, dan 64, dan seterusnya. Di situ ibu salah nulis ya, itu bukan angka 14, tapi 1 dan 4. Penyelesaiannya, suku pertama mencari A. Tinggal kalian lihat angka pertama di barisan tersebut ya. Berarti di situ A-nya adalah 1. Untuk rasio, tinggal kalian cari dengan rumus boleh U2 dibagi U1. Berarti suku kedua dibagi suku pertama. Di situ suku keduanya adalah 4 dan suku pertamanya adalah 1. Jadi rasionya adalah 4 dibagi 1. Hasilnya adalah 4. Lalu yang ditanya adalah suku ke-10. Berarti kalau U10 kita gunakan cara cepat yang tadi ya. Berarti kalau U10 sama dengan A dikali R pangkat 9. Tinggal kalian masukin aja nilainya. A tadi adalah nilainya 1, lalu R-nya adalah 4, tinggal dipangkatkan 9. Berarti U10 sama dengan 1 dikali 4 dipangkatkan 9, itu artinya 4 dikali 4 kali 4 sampai sebanyak 9 kali. Dan ternyata 4 pangkat 9 itu adalah 262.144. Tinggal kalikan dengan angka 1. Karena A-nya 1 ya, berarti nilai U10-nya sama dengan 262.144. Untuk contoh soal selanjutnya adalah suku ketiga dan suku keenam dari suatu barisan geometri adalah 20 dan 160. Suku ke-10 barisan tersebut adalah diketahui dari soal U3 sama dengan 20, U6-nya 160, yang ditanya adalah U10. Perhatikan penjelasan di sebelah kiri. Langkah pertama, tuliskan suku terbesar terlebih dahulu. Berarti U6 dibagi U3. U6 itu adalah AR pangkat 5, sedangkan U3-nya adalah AR pangkat 2. Kita masukin nilai U6-nya. U6-nya itu adalah 160 dibagi U3-nya itu adalah 20. Kalian perhatikan, karena di situ sama-sama mempunyai nilai A, kita coret ya, kita bagi A-nya. Jadi A bagi A itu adalah 1, lalu sisa R pangkat 5 dibagi R pangkat 2. Kalau kalian ingat lagi sifat pemangkatan, apabila pangkatnya dibagi, maka cara pengerjaan pangkat tersebut adalah dengan cara dikurang. Berarti R pangkat 5 dikurangi 2 itu adalah R pangkat 3. Jadi R pangkat 3 sama dengan 8. 8 itu didapat dari 160 dibagi 20. Lalu R sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Berarti nilai R-nya adalah 2. Kenapa nilai R-nya adalah 2? Kalian cari angka berapa yang apabila dipangkatkan 3 kali hasilnya 8. Maka nilai R-nya adalah 2. Setelah R-nya diketahui, kita mencari nilai A.
kalian boleh pilih, boleh pakai yang U6 boleh, U3 juga boleh. Di sini Ibu menggunakan yang U3, berarti U3 sama dengan A dikali R pangkat 2. U3-nya tadi nilainya adalah 20, berarti 20 sama dengan A dikali R-nya tadi adalah 2, berarti 2 dipangkatkan 2, hasilnya 4. Lalu 20 sama dengan A dikali 4. Maka untuk mencari nilai A, 20 dibagi 4, maka nilai A adalah 5. Setelah didapat nilai rasio dan suku pertamanya, sekarang kita masukin suku ke-10. U10 berarti A dikali R pangkat 9. A-nya itu adalah 5 dikali R-nya tadi adalah 2. 2 dipangkatkan 9. Hitung terlebih dahulu pangkatnya. 2 dipangkatkan 9 kali. 2 dipangkatkan 9. 2 dikalikan sebanyak 9 kali. Itu hasilnya adalah 512. Lalu dikalikan dengan 5. Hasil U10 sama dengan 2560. Baik, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam pembelajaran daring ini. Jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.